benangmu, malam butona yang may benangku, pintuna apa tuku pokada. Dak umagia pampatongan na inang ikori dodo sang kalamaku, taeto sena tulan penaangku, patongan na rende. Musang tumbang tu akan merampoi, nalatan tong isi solang kaborongku, tapa bisa mi tu kadanta sola dua tanan mi mintu kada balota. Umagian lempatongan na inang ikori dodo sang kalamaku. Ya, dia tuh begini kan kita takut lalu kita soal nasang, kedua adalah dolo, ya namanya pelayan, namanya calon pendeta, namanya para pendeta, bayu ya dolo, oh ya bayu, nah, kemudian majelis untuk mengiringi dari belakang, ya seperti itu, begini kita nanti, karena budak-budak gila, jadi nah kondi-kondi dapat delalan. Jadi kan PPA soal pendeta naik di panggung, jadi bisa pakai dibagi dua komisi menako, di kanan ke berhadapan panggung. Jadi mang tapi tahu menani memang sudah ini no juga inami. Jadi berhadapan saja di depan panggung itu dan tetap berdiri supaya agak sedikit dirapi dapat supaya teman lelaki misuleng kacau toh. Saya kira begitu ya. Ya. Yang penandatanganan naskah. Ya, penandatanganan naskah itu kan ketua dan sekretaris. Kalau ya ibu ketua, nanti dipanggil namanya, siapkan saja pulpen. Lalu nanti karena yang masih ada di situ adalah jemaat Hermon, ya, karena masih sistem bergereja kita, ya. Lalu nanti untuk pemasangan jubah itu siapa yang ditunjuk? Di cabang ya. Yang mau tahu tuh, saya kira itu peranan itu ya. Maka saya mau pemilatan lah. Oke. Nah, tak siapa lah? Apa Pak? Wayang nak kapong atau tak? jelas ya. Karena sebelum kita memulai ibadah, Untuk sambutan majelis gereja, panitia lah. Ada panitia, lalu majelis gereja. Kantor Markas Municipal Karai itu sudah ya. Ada motor wakil lagi. Baru nanti BPK, baru BPS. BPS diwakili oleh wilayah. Jadi itu dami ke pengelola itu wilayah Lavender. Ya.
Ya, lalu untuk penandatanganan itu saya kira masih di bawah tanggung jawab jemaat Parma ya. Mungkin MC-nya jadi tak ada di PMJ lah. Saya mohon maaf. Jadi di kuaya ketua majelis gereja, tak ada di ketua PMJ. Jadi bukan pimpinan. Bukan. Ya. Jadi itu tongan kita tak gereja di kuaya ketua majelis gereja. Tak ada struktur PMJ. Ini saya meluruskan karena kebiasaan tak. Ya, biasa di kuaya yang terhormat ketua PMJ tanyanya. Di kuaya ketua majelis gereja. Ya sabaya itu majelis gereja itu struktur. Di sana badan tetap, lain badan itu PMJ. Tapi terbiasa tampil terbiasa dulu untuk ketua PMJ. Ya, tanyanya tak ada bentuk struktur itu PMJ. Jadi itulah dihormati dan masyarakat ketua majelis gereja. Ini sekaligus saya sosialisasi supaya Miko ketua PMJ pada bangsa BPM dulu toh. Nah, yang mau itu disondai supaya ada anak tempat galau-galau BPM. Ya, dan menentukan segala-galanya. Oke. Ya sahabat, mungkin juga ini tergantung dari sosialisasi. Mungkin yang langsung siapa tuh tata gereja. Nah, selalu rapat ketua wilayah saya jelaskan dia. Biasa untuk ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pengurapan proponen Elvira Dayu STH pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati ibadah kita dari awal sampai berakhirnya. Dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk menerima segala berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah melindungi kehidupan kami dari sepanjang hari dan perjalanan kami, untuk tibakan kami dengan selamat di tempat ini, untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami angkat kepadamu, di mana pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah pengurapan Ibu Elvira Dayu STH. Pada saat ini Tuhan, kami mohon atas tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memberkati menyertai kami di dalam peribadahan ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah senantiasa ibadah ini kami boleh lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi hamba-Mu yang mengangkat pelayanan pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau urat kami dengan kuasa Roh Kudus, agar senantiasa hamba-Mu yang mengangkat pelayanan ini boleh berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu dengan tenang persekutuan kami pada saat ini. Bagi kami yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh pahami dan kami boleh lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Ampunkan segala dosa kami yang kami bawa kepada-Mu melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala cinta kasih-Nya, sehingga kita boleh dimungkinkan bersama-sama hadir dalam acara pengurapan
Elvira Dayu Suluk Karau STH menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1204. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita memulai acara kita pada saat ini, baiklah saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui dalam ibadah pengurapan Elvira Dayu Suluk Karau STH menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1204. Pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Kedua, tomak gora-gora tongkon yang akan diiringi dengan Pak Gelu. Yang ketiga yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH. Yang keempat, laporan panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang pertama, Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Hermon Parma Berau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Benatua Cornelius. Yang kedua, Kepala Kampung Pegat Bukur yang akan disampaikan oleh Bapak Suharyadi atau yang mewakili. Yang ketiga, Badan Pekerja Klasis Kaltara Berau yang akan disampaikan oleh Pendeta Rita STH. Yang keempat, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Wilayah 5 Kalimantan. Dan cara yang keenam yaitu perkenalan Pendeta Elvira Dayu Suluk Karau STH. Yang ketujuh, hiburan atau Pak Gelu. Yang kedelapan, istirahat. Dan yang kesembilan yaitu penutup. Baiklah, mari kita masuk pada cara yang kedua, yaitu tomak gora-gora tongkon dan Pak Gelu. Laku kita Mas Solanasan baru dindin si pemanta kaboro laku kita lindo mairi tabe eku padolo lamban si mandiong suleng kararami diong timban tingayo madatumi tae komiku pasalian narinding ku balego nama nangga banua tintu komiku beng kaboyai si lele komiku kaborogi tadi mangi kure sumanga tarande pole paraya derana tuntong mama sena puang tutun rapat tutuman pararata nenek me patului lalang me patete mata kalambanan antaram kotang tidor lenteng anta tutun tang tioso kambutu diong te panguran derandean angganmu totama tuga totama solo toti umba matallo matampu toke de daya mai ulun nasaru kadua toti umba lo mai diparitikan nabi nang ngalambe bakali makna todol lo kolam mai ketangana tundok inde te pali sunna dayanan dinungan pak gantianna Rapa telang komi mas solana sang timbing bulo mapapak komi angge mairi Buli serek pilen tekmi kalili pidoti langimi alim pipa datu datumi Ammi langan lau patanan rampak talingan wami Ammi endek lau pali dan maya-maya suling pak perangimi Angku langan lau langi ikalua Angku endek laun patara maluangan di inde gula atau marasan. Woi,
meka tak kato tang meka boyo umpatale ambun sukaran alukna puang matua tau nambo bida masak kareba kaparan nuanda odelina lipu sanda kasalle bagan nati umba aduka pantarisan makaraina inde dolangan lari belai lensa tola ditonno dua kayu matasak iya tolau padang dinanggala tolau padang di tallu lempangna basse tangana padang di sangalla apa gantiananna kumua sundunia kulla akadibusananna manarang yato mendadianna pandai yato menggaraganna di loloan anna manarang di tendeng anna paisan tonna langan kumombong tengko siduru lante kombongan Hermon Parma cabang kebaktian binungan dalili kelasis kaltara berau langan mi pole ladi komba kombai endek mi pole ladi duro taba di tanda balo mi ke Allah di toding rongko mi ke kulla makalayan dadi pari sunna mote Allah tanda na mote masian langan mi ladi belai langsa endek mi ladi tonno dua kayu matasak maka lima na langan ladi duro taba endek ladi komba kombai dio tema Allah to temo ladi bungka surah madatunna buang matua ladi bilang aduk masero pingganna buang tellu sang buah banang tamate Allah atinya yo tamas solanasak buange kamu mau buang dau tangan langi buang mangka kombong langi lino kalua palumbang langi to bau kanan buang matua tungga sangambi kamu mau buang topa tutungan dia topa tetangan mas sulo-sulo buang rampan di lino mendemme di kepadanganna bangunan diang raba untuk latile madulun buang Yesus pak gantian ambi kamu mau buang tometaranak sangka mi patete mata kalambanan buang diorong pesambayang buang penama sallo tungka sangambi kamu buang di pentiongan ni sukaran nadukmi di pelandun ni sangka pak salinan kamu mau buang basi-basian kamu mau buang ambo-amboan kamu mau buang mak rinding mawa kamu mau buang mak lambulo di langit kamu mau buang di erongo korammi di ulintong susariammi kamu mau buang dao mak lolong dininna mak tampak pelolena masalo gobatunna suruh gatung kasanganna dia alangkan komi mai layang kalupini komi lanterinan pangur rande-randea kelanna langan komi lagi pak parandangan ni endek komi lagi pak balidan ni diong tema allo to temo te kunla to maras Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Sikombong MPH. Bapak Ibu, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita memulai ibadah kita. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerah serta penyertaan-Nya lah sehingga kita ada bersama-sama saat ini dalam ibadah pengurapan Elvira Dayu Sulu Karau STH menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1204. Jemaat Hermon Parma Berau Cabang Kebaktian Binungan Klasis Kaltara Berau Wilayah 5 Kalimantan, Kamis 20 Januari
2022. Berhimpun menghadap Allah oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Elvira Dayu Sulu Karau telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. PKJ 17, mari kita puji. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan beri hidup dari saudara Elvira Dayu Sulu Karau, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk.
Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Kita memuji Tuhan. PKJ 202, Yesusku Juru Selamat. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu? Elpira Dayu Sulu Karau yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini. Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini,
Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut-Mu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat Engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 85. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, baitnya yang ketiga dan keempat. Dengarlah petunjuk hidup baru. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Kini tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Di situ ada P, pemimpin, J, jemaat. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ia mendapatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Setiamu sampai ke awan,
Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Di dalam terang-Mu ada kami melihat terang. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Mazmur 36. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk aku. Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Tuhan di pagi yang indah ini, sebab Tuhan mendengar doa-doa jemaat-Mu, Jemaat Hermon Parma cabang kebaktian Binungan, dalam sebuah kerinduan untuk dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah tetapkan untuk mengurapi seorang hamba Tuhan di cabang kebaktian Binungan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, kami rindu meletakkannya di dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, tolong kami semua, terkhusus hamba-Mu yang Engkau panggil dan utus untuk menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Semoga melalui mulut hamba-Mu, firman itu dapat disampaikan secara baik dan benar,
sehingga ada didikan-didikan hikmat yang kami sekalian dapat tangkap, yang mengubahkan hidup kami, akan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang akan semakin serupa dengan Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan, Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bagian yang sangat lazim. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memang dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku terhadap Allah, walaupun dari hari ke hari. Amin. Firman Tuhan. 10 ayat dari bacaan ini saya padatkan dalam satu pokok untuk menghantar kita dalam perenungan pada ibadah pengurapan seorang hamba Tuhan. Diberkati agar menjadi berkat. Ada ungkapan klasik yang tentu sebahagian kita yang hadir ini masih mengingatnya. Berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Secara sederhana, ungkapan ini hendak mengisyaratkan bahwa untuk mencapai yang namanya kesuksesan atau keberhasilan itu dibutuhkan sebuah perjuangan dan kerja keras. Tidak ada kesuksesan atau keberhasilan tanpa perjuangan dan tanpa kerja keras. Dan jika kita menelusuri perjalanan
hidup Yusuf anak Yakub, sepertinya ungkapan ini berlaku dalam hidupnya. Bisa dibayangkan pada usia 17 tahun Yusuf lalu bekerja sebagai gembala, menggembalakan kambing domba ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Namun pada usia yang ke-30 tahun ia telah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Siapa sangka bapak dan ibu bahwa ia mengalami perubahan yang sangat fantastis itu hanya dalam kurun waktu 13 tahun. Karir Yusuf melejit bagaikan anak panah. Bayangkan betapa hebatnya dari seorang gembala lalu kemudian menjadi seorang wakil raja di tempat yang bukan negerinya sendiri. Namun Yusuf meraih semua keberhasilannya itu bukan tanpa masalah dan pergumulan. Dalam memperjuangkan semuanya itu, justru Yusuf banyak menderita, banyak mencucurkan air mata. Akan tetapi begitulah cara Tuhan memproses seorang hamba-hambanya, sehingga pada akhirnya Tuhan mengubahkan air mata menjadi mata air. Sekali lagi, Tuhan mengubahkan air mata menjadi mata air. Dengan kesabarannya mengalami proses Tuhan, pada akhirnya dua bangsa terselamatkan, yaitu bangsa Mesir dan keluarganya sendiri. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kekuatan Yusuf? Atau apa yang dijadikan Yusuf sebagai pegangan sehingga dia menjadi pribadi yang berhasil di tanah orang, di negeri orang? Paling tidak, kalau kita belajar dari pembacaan kita ini, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Hal pertama, Yusuf selalu mengalami penyertaan Tuhan. Dalam bacaan kita 3 kali disebutkan Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata saudara-saudara, Yusuf berhasil bukan karena ia pribadi hebat. Yusuf berhasil bukan karena kemampuannya semata, tetapi Yusuf berhasil karena ia mengandalkan Tuhan. Saya mencoba melihat dan belajar di beberapa daerah di luar tanah Toraja, mengapa banyak orang Toraja berhasil di negeri orang, baik dalam kancah politik dan dalam usaha. Saya merenung, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Yusuf menginspirasi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menikmati kesempatan untuk keberhasilan dan kesuksesan itu.
Penyertaan Tuhan bagi Yusuf, saudara-saudara, bukan hanya dirasakan oleh Yusuf, tetapi disaksikan oleh orang lain. Dalam ayat 3 bacaan kita dikatakan apa? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, lalu ia mempercayakan seluruh hartanya, baik yang di ladang maupun yang di rumah. Ketaatan kepada Tuhan membuat orang tertarik. Atau dengan kata lain, persoalan spiritualitas, persoalan integritas adalah persoalan yang dapat menghadirkan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk bagi pendeta. Yang naden kina inang lama siala tahu mereka masih, tapi ya duka yang naden tang kina masih tahu ni ulai. Persoalan Yusuf mendapatkan berkat karena Tuhan menyertainya. Dia disertai Tuhan karena apa? Persoalan spiritualitasnya, persoalan integritasnya betul-betul dijaga. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf berhasil? Yusuf berhasil karena ia selalu memegang prinsip 3D. Apa itu 3D? Berdoa, bercermin, dan berusaha. Bercermin dalam hal ini bukan persoalan muka, walaupun Yusuf adalah seorang laki-laki yang gagah, tapi bercermin di sini adalah persoalan menata diri, persoalan menata sikap, persoalan menata hati, persoalan menata pikiran, persoalan menata emosi. Yusuf berhasil karena dia mampu menata itu. Tak napa emosian, tak napa pasti tegeran, tak napa asigagan, tetapi dia mampu menata semua keberadaan. Udah katu tahu yang penampilan meyakinkan, tapi itu penana merusak. Yang nama lelembok bangilok tantiro ini. Ikan besar katu lembo elok, maatik elok ta. Tapi ternyata itu penanna yaitu si pana me paadikan. Benar dialah lembo elok ta pama paadi iki. Apa konamina sederhana pemasan nangki. Inang lain na tu yang mukuto sederhana na bang. Muina kadake-dake siapa mesanangan bongel lo. Daripada sang ngadi gaya nan mepadikan. Tak ada yang main bingungan lah. Aman. Yusuf menata prinsip itu bercermin. Kedua, dia selalu mendahulukan Tuhan, berdoa. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan warga jemaat jika tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi teme kita para hambanya yang tak jujur si pempira syarki masamba yang teme sangat loe yang mengekek mandeman lagi
Jadi kayak kumandi ki satu bang tundurok daripada nakuang ki anak ta mas sambayang papa. Pakai nanti kaleta. Kita mendustai dan membohongi diri karena hanya mau dikatakan kita sedang berdoa. Nah, nakopo Yesus. Kalau engkau mau berdoa lalu engkau teringat bahwa engkau melukai hati sesamamu, ya. Patori dolo toloko si pemeluan dolo mane si pupu. Merala naku orang itu pas sambayangan tam. Titok katok abang mau ki mas sambayang. Patak na den si pore tahu. Malan ko pong matuang pebali. Allah bungi na tambah-tambah ki mas sambayang. Pampadik kiki penan na tahu. Malan na kupong pebali. Me tambah-tambah ki lampak mingguan. Apalan pak mingguan ini padik kita tahu. Malan na kupong pebali. Allah maunya hidup hubungan kita dengan sesama dibereskan karena nakopuang. Ketika murid-muridnya bertanya, "Mangka merakong pugol to?" Nako mangka mo, "Napa pa to? Ang utama kadua Tuhan surga." Nako bisa. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Doa menjadi penting. Zaman ini doa itu bisa menenangkan Bapak Ibu. Itu kaya tuh kami tongkujo pamanggasa kukua. Tasu enak talam may banua makaparondoki. Baatulah rampo melosi na ko pasikolan. Baatulah sulit melosi di keadaan ko. Sebab begal begitu banyak. Karena apa? Narkoba begitu banyak. Karena apa? Pergaulan begitu banyak. Pergaulan bebas. Kami syaratnya sederhana. Tambah itu anak tak melambi sebelum malik isi sarak-sarak. Male papa makan toro, male mama makan toro, male dia masih sekolah. Tanok kau sholat sama sambayang. Paling tidak menjadi pengingat bagi anak-anak kita. Makanya anak pas sambayan ng papa aku nina tak ekulator kosik. Tapi yaman na tubo dan napugaw tumatuang sing jajan mo mali mo koy. Seolah-olah urusan kita sudah beres. Doa menjadi penentu keberhasilan Yusuf. Sebab ketika dia berdoa, saat masalah membelenggunya, saat fitnah, saat cobaan, dia menjadi kuat. Iya. Najak bainena, indah bainena. Tulan di bahasa Mina. Potipa. Nah, kota siapa pak anu inde? Mali itu papa anak merantau. Tak sentido ki. Dente di hata paku tutui miramatanna. Nanti saya menutup mata dewa itu supaya dia tidak melihat perbuatan dan dosa kita. Tapi apa nak Yusuf? Aku memang mintu natu apa nadek nasang na. Misal jalan nabainin ako. Nabilan nabainin ako. Tahe ko bisa laun rum ko. Ukwa yakin nala to temo yakin na bagalu yakin gay Yusuf eh. Tak pada bagan baga pek na. Inang lagu na mo tang kuisis ito. Payan na ko nang setujuluin na ako. Bu dari tak duka na mintu na bang tikita mo ane. Payan nang laden tu mo ane na ko baga pek. Kenalabay-nabay niya sawan itu malah pula. Baik istri seorang raja. Dalam berbagai kepentingan dia bisa
mengambil alih semua harta kekayaan perempuan. Ada seorang teman saya di Makassar dulu, justru dia terjebak, ya, Malebang Rima Oto, Sola, dengan tulus dia menolong perempuan itu. Ternyata perempuan ini jahat banget. Telepon lah kemonina, sampaikan indek ke lampu merah. Sampai di lampu merah, mak berat tak monina. Bapak ini kurang ajar, mencoba-coba membawa istri saya. Kalau bapak tidak bertanggung jawab, saya akan lapor ke polisi. Atau saya tidak apa-apa ke istrinya, Pak. Tapi buktinya, bapak sudah bersama di mobil. Bayar 100 juta. Dibayar. Daripada dilaporlah ke polisi. Sehingga kesempatan waktu itu, kalau Yusuf punya niat hati yang jahat, apa Pak ya? Bisa na alat tu anakna, na edukasi yang tawarkan kalena, inang bagat pepek tinde. Tapi dia katakan, saya adalah seorang hamba yang diberikan jawab. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga engkau. Mengapa? Doa menjadi kekuatan. Karena pada totak nama sembahyang bisa ya nakuain dek motukan dek kapua. Tapi justru doa menjadi kekuatannya. Yang ketiga, B yang ketiga itu berusaha. Dia tidak pernah puas terhadap apa yang dicapai. Ketika dia melangkah, dia selalu belajar dan mengisi hidupnya. Dia adalah pribadi yang kreatif dan punya inovasi yang sangat tinggi. Dalam jemaah, kalau kita tidak kreatif dan tidak punya inovasi, kita menjadi kuli. Bentang desa ng kuli. Sing nakon mo pakai majelis gereja, tahan mali berkunjung pandita, maneho ki mali berkunjung. Isang kuli to. Kuli itu hanya melakukan sesuai dengan aba-aba. Coba, tiro itu kuli bangunan. Mak campur komi, mak campur. Bema itu batu merah, angkat batu merah. Ambil air. Itu pekerjaan kuli. Yusuf punya inovasi, punya kreativitas, dan karena inovasi dan kreativitasnya itu membuat dia berhasil. Yang terakhir, yang ketiga, Yusuf selalu memberi karya terbaik. Saudara-saudara, Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ia adalah pribadi yang memberikan karya terbaik dalam segala yang dikerjakan. Ia mengerjakan pekerjaannya dalam 3 hal. Ia mengerjakan dengan cerdas. Ia mengerjakan yang kedua dengan tuntas. Dan ia mengerjakan yang ketiga dengan berkualitas. Dia bekerja dalam 3 prinsip. Bekerja tuntas, bekerja berkualitas, dan bekerja cerdas. Kecerdasan bekerja dan melayani itu dibutuhkan. Tuntas melayani itu dibutuhkan. Tak ada di jam masih sang polo-polo. Dan bekerja secara berkualitas itu sangat diperlukan. Saudara, perhatikan, ketika ia berada di penjara,
Ia lalu memberi karya terbaik kepada kepala penjara. Karena itu lalu kepala penjara memberi kepercayaan terbaik kepadanya dibanding dengan semua orang yang ada di dalam tahanan. Saat ia menjadi pembesar di Mesir, ia juga memberi karya terbaik sehingga orang Mesir termasuk kaum keluarganya terpelihara dan bebas dari kelaparan. Yusuf selalu memberi karya terbaik sehingga ia terus mengalami promosi dari Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang mengantarnya pada tangga kesuksesan tertinggi dalam hidupnya. Inilah yang membuat dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dari orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Dari orang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Menjadi pribadi yang terus terpromosi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia menduduki jabatan yang sangat luar biasa itu. Ia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Karena itu Roh Kudus Tuhan selalu melindungi, selalu memberkatinya, selalu menjaganya. Dan karena Roh Kudus Tuhan menjaganya, apapun upaya orang untuk mencelakainya, hidupnya selalu aman. Apapun upaya orang untuk menjegalnya, tidak ada yang bisa menjegalnya karena kuasa dan karya Roh Kudus yang memungkinkannya. Saudara Rayu, hari ini saudara akan diurapi menjadi pendeta. Pendeta itu bukan pekerjaan yang mengenakan, tapi pendeta itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Salib tidak sekedar salib yang dikatakan, tetapi betul-betul terkadang salib itu seolah tidak mampu kita pikul. Karena pelayanan jauh lebih utama dari suami, dari orang tua, dari siapa saja. Ketika anak kita sakit, pelayanan jauh lebih utama dari seorang anak. Ketika keluarga kita sedang terpapar, pelayanan jauh lebih utama. Ya cerita nanti buat jemaat semua ti parra tuh matan tatu mami tangi pelayanan karena kita berada di persimpangan. Ketika saya baru pendeta di daerah Pak Buaran, Pak Ketua Wilayah tahu, anak saya yang pertama itu jantung TF, lebih keras dari anaknya Pak Ito. Tidak ada hari tanpa panas. Karena malah somo, tapi ada pelayanan saya tinggalkan. Saya hanya bilang sama istri saya, anak nanya puang. Gua ada kenalan tampi puang. Hampir 18 tahun kami berhubung. Betul-betul kita berada dalam persimpangan. Tapi itulah pelayanan. Biasa dia mana karena tunatiro atau kendek kenalangan mimbar. Oh pena apa dia itu pandita kendek kenalangan mimbar. Ya lo minggu nami mutu-mutu tongan tu gadina. Bayangkan pena apa rilangan mimbar. Itong kumane sila manggasa aku kuat. Muya kunasang tu kendek kenalangan mimbar.
Kaya itu misalnya pekerjaan na pandita mimbar. Dan kami tangai semua, mui subuh, kedin yang kota jemaat masaki batu mate male kila ko. Dan pemira karyawan, saya pegawai ini kirim orang itu kitaan tua reken di lemburku. Saya katakan supaya kita menjadi dalam menilai dan menempatkan setiap hamba Tuhan. Karena dikira sebagai karyawan. Yusuf saat dia bergumul tumangi, tapi dia karena mengandalkan Tuhan, karena dia memegang 3 prinsip itu, dia mau memberi karya terbaik. Apapun kata orang, saya harus pikir siap ketidaknya. Ya tidak minta apa mau tinggal bang itu sama proponen. Nah kau tahu kau mana melada dikta. Ada siapa dikta nanti proponen ke? Tayang tapandita mo nang tak mo dikta. Justru kritikan akan semakin banyak. Tapi manakala pendeta bijak itu menganggap kritikan sebagai berkat, dia akan terus mengevaluasi diri dan belajar. Om Betongan itu masukan na tahu laku pemelo itu kaleku, laku pemelo itu pelayananku, laku pemelo itu sipaku, laku pemelo itu cara berkomunikasinku. Itu adalah berkat yang luar biasa. Nah yang tak tinggalnya dengan kasabarasan, mangka kuende se binungan, inang Buddha tahu nakwa, ilna bisa tindek dayu, kemang kejonaya kipo panditai, bisa menakwa to apa, beraul, jangan bisa mau kibaui. Apa ya na tak naden berubah menjadikan berbagai masukan sebagai berkat. Nak tahu muyung banakwa kena ada Asia menasusi pandita situ panditan atau binungan. Komatung bari, nak itu malas pak mamarang korengan. Jobak niya banun na. Yaman na mo itu bungan na naurus. Yaman mo itu bungan na sangat pelayanan. Bu nak dikta tuan kota jemaat tanah mali minggu pa yaman na mo to sirang-sirang bunga. Nah kami tahu tak mana itu bayi niya tidak kau tu sangadi. Ya. Ini menjadi penting. Saat kita menjadi berkat, berkat itu akan mengalir berlumba-lumba datang. Saya percaya ini kita sudah terima di dalam Kristus. Kristus telah menyatakan diri pemeliharaannya, kuasanya. Karena itu saudara Dayu, tetaplah tegar, yakini janji Tuhan, belajar pada firman, dan semoga dalam pelayananmu Tuhan yang dimuliakan. Jangan pernah engkau mau mencari nama, tetapi katakan selalu dalam hatimu, semoga Kristus dimuliakan dalam pelayanan saya. Amin. Mari kita tunduk diri. Tuhan, betapa kami sering menjadi pribadi yang gagal untuk melihat dan menikmati kasih, karena kami tidak mau berubah, karena kekerasan hati kami, sikap ego kami yang lebih menguasai diri kami. Tetapi belajar pada firman-Mu lewat sosok Yusuf,
kiranya kami diberi inspirasi untuk memandang setiap tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, bahwa kalaupun awalnya menjadi berat, kalaupun awalnya terkadang kami meneteskan air mata, tapi Tuhan pada akhirnya akan mengubahkannya menjadi mata air. Semoga kami diteguhkan untuk memandang hidup pelayanan di dalam Tuhan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala atau pendeta itu yang pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah doa, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidi. Yang kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dalam keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Elvira Dayu Sunlu Harau sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Hermon Parma Berau, cabang kebaktian Binungan, atas diri saudara untuk menjadi pendeta
adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkau yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan dulu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara warga jemaat dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Mohon ketua dan sekretaris mendampingi Ibu proponen. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Hermon Parma Berau, Cabang Kebaktian Binungan, Klasis Kaltara Berau. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Elvira Dayu Suluk Karau, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Elvira Dayu Suluk Karau, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Hermon Parma Berau, Ketua Pendeta Rita STH, Sekretaris Penatua Yunita Tandipayu.
yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini. Kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan untuk kedatangan kerajaannya. Adikku Dayu, dengarkan firman Tuhan yang datang kepadamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku Pendeta Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Adikku Dayu, dan sekaligus saya menganggapnya adalah anakku, dengarkanlah firman Tuhan demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Saudaraku Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Saudariku Elvira Dayu, beginilah firman Tuhan penerusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudariku Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Iku Elvira Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Adikku Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah
bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Elvira Dayu, rekan sekerjaku di kebun anggur Tuhan. Aku melepas maskerku untuk menyampaikan firman Tuhan kepadamu, supaya tidak ada yang menghalangi firman Tuhan yang kusampaikan. Demikian engkau menyampaikan firman Tuhan, jangan ada yang menghalangimu. Kasihilah Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak dihajarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan tegurkan hatimu, hai orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Dayu, dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan. Terimalah sabda Tuhan ini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Kita mohonkan berkat untuk saudara kita, kiranya halik dunia. Teman-teman silakan kembali ke tempat. Saudara Elvira Dayu Sulukaraut STH, toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya.
Sertifikat kependetaan dengan nomor 1204. Elvira Dayu ini adalah pendeta yang ke 1204 di Gereja Toraja hingga hari ini. Hari Senin, hari Selasa yang akan datang menjadi 100 yang ke-25. Pengurapan pendeta di Sekolemo ada 2 orang. Saya bacakan. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Elvira Dayu Sulu Karau, tempat tanggal lahir Nanggala, tanggal lahir 7 November 1996, pendidikan sarjana teologi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Hermon Parma Berau, cabang kebaktian Binungan Klasis Kaltara Berau, tanggal 20 Januari 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepau 20 Januari 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Anggui, Magister Teologi. Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk, Magister Teologi. Ditandatangani dan dicap. Silakan tetap berdiri. Saudara Elvira Dayu Sulu Karau STH yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Silakan menghadap ke jemaat. Ya, malah ku mau tupan ditambih. Tak bayu lambamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Saudara Pendeta Elvira Dayu Sulukarau, sarjana teologi, saya minta untuk kembali menghadap ke mimbar, lalu kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Elvira Dayu Sulukarau, sarjana teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Yang
Ya, dipersilakan pujian dari Sekolah Minggu Cabang Kebaktian Binungan. Ya, lagu yang sama versi Sekolah Minggu teh.